Sepulang dari perang Badar, kita baru saja selesai perang yang kecil, kita akan memasuki perang yang besar. Sahabat bingung. Ya Nabi, bukankah perang Badar itu perang yang paling dahsyat? Tidak, perang yang paling dahsyat itu adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah dalam surah Yusuf. Sesungguhnya hawa nafsu itu ngajakinya yang buruk-buruk terus. Enggak sembahyang, enggak ngaji, hawa nafsu. Maksiat itu hawa nafsu. Ya, Subhanahu wa taala. Mau kawin lagi itu hawa nafsu. Ya kecuali kawinnya syariah ya nggak apa-apa. Syar'i itu nggak apa-apa. Cuman ribet tuh bedain mana yang pengen kawin lagi syar'i, mana yang enggak. Itu ada ribet, bener-bener ada ribet kan soal. Ini kita pengen kawin lagi karena syar'i atau amang karena ngebet gitu kan. Itu ma'asyiral subhanahu wa ta'ala, nafsu dia. Mana dilatih nafsunya subhanahu wa ta'ala? Itu sepanjang siang. Minuman yang halal sanggup kita tahan, wajib bahkan kita tahan. Makanan yang enak halal itu juga wajib kita tahan. Itu dilatih. Artinya perkara yang halal saja kita mampu untuk tidak makan, kenapa yang haram kita nggak mampu? Harusnya lebih mampu. Nah itu puasa ngajarin itu, subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ketika dia berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, insya Allah selesai puasanya dia dapat kemenangan besar. Kenapa? Karena usai perang dari perang yang lebih dahsyat dari perang Badar. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muqawamatul lahwa. Kemudian orang yang berpuasa ini lebih menjadikan dirinya teguh terhadap keinginan yang benar-benar, bukan keinginan yang hawa nafsu ya. Ya. Apa sih keinginan kita? Surga misalnya. Apa keinginan kita? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka teguh kita dengan keinginan itu, apapun tantangannya kita tidak akan tergoda. Kayak kita ngaji nih, perlu ditanya, kita ngaji tujuannya buat apa? Biar saya dapat kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Kalau memang kita orang yang teguh, berarti apapun kondisinya tetap kita jaga keistiqomahan itu. Itu orang yang betul-betul menjaga keteguhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin, ketika seseorang berpuasa, wa shaum yu'allimul amanah. Puasa mengajarkan seseorang untuk menjaga amanah. Amanah titipan. Yang tahu kita berpuasa kan cuma kita sama Allah. Banyak orang habis minum es lemes, ya, habis minum lemes itu banyak kan subhanahu wa ta'ala. Puasa enggak lihat bibir kering begini, ya, orang gelap. Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu kan begitu yang lagi kecil ya kita. Saya buka sahur mah bareng. Sahur mah bareng, sampai saya pernah cerita itu. Saya pernah cerita karena memang waktu itu saya siang itu sakit. Ya sakit yang sulit untuk melanjutkan puasa. Ya syar'i akhirnya dibawainlah obat saya. Selesai minum itu habatus sauda, madu dan sebagainya, sehatlah saya jam 1 insyaallah. Kemudian maghrib karena saya ada ceramah, nggak datang, nggak enak, diteleponin mulu. Saya bilang saya nggak puasa, nggak enak kan gitu ya. Saya nyampe juga Tuhan Subhanahu wa ta'ala ya. Padahal itu saya ceramah, itu saya lagi nggak puasa. Itu di bulan puasa, acaranya buka bersama. Cuma kan nggak bukan acara puasa bersama, acaranya buka bersama. Jadi saya tepat saat itu. Ada subhanahu wa ta'ala. Ya kan nggak ada yang tahu. Nah ini artinya apa? Puasa yang tahu cuman kita sama Allah. Inilah pentingnya kita diajarkan untuk bisa beramanah dimanapun, menjaga amanah dimanapun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, rata-rata khulafaur rasyidin, pemimpin-pemimpin di masa lalu, itu mereka
senantiasa puasa Senin Kemis melatih dirinya. Pemimpin itu ya begitu, pemimpin negara khususnya itu puasa Senin Kemis ya rajin, itu insya Allah bisa menjaga amanah insya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasam yu'allimul nizam, puasa mengajarkan kedisiplinan. Puasa ngajarin kedisiplinan. Karena umumnya manusia dopa sama makan. Diajarin disiplin bangun subuh. Kalau misalnya perintah sahur itu bukan makan, misalnya suruh macul, yakin nggak ada yang bangun. Ada nggak yang bangun? Nggak ada yang bangun. Ya, ya macul gitu ya. Waktu sahur telah tiba, macul gitu. Ada nggak kira-kira yang bangun? Ya makanya waktu sahur telah tiba, makan, ayo sahur, itu suruhnya makan. Karena manusia demennya mau makan, subhanallah. Diajarin tuh bangun sahur supaya apa? Selama Ramadan kita diajarkan untuk bangun, untuk makan, supaya nanti biasa dibangun jam segitu. Karena jam segitu pun makan gak nikmati banget. Ya, dan subhanahu wa ta'ala dari situ supaya kita terbiasa bangun subuh. Ya disiplin dengan waktu. Maghrib. Ya biar kata pendekar banget tuh orang, maghrib pasti buka. Ya, udah maghrib bang, gitu. Ntar gua sampai subuh lagi masih kuat agak, itu pasti buka juga dia. Ini diajarkan disiplin ketika subuh sampai ada subhanahu wa ta'ala. Kayak apapun dia punya samsu baru ngisep 3 kali tuh samsu. Allahu Akbar pasti dimatiin. Itu waktu subuh sampai. Itu waktu imsak. Ya. Itu dihadapkan di depannya itu berbagai macam hidangan. Kalau belum maghrib sampai nggak bakal dicomot. Ya. Maghrib sampai Allahu Akbar dimakan. Diajarkan disiplin. Taraweh masuk, ya malam taraweh bulan Ramadan masuk taraweh, subhanallah, kayak apapun lelahnya kita tetap disiplin. Kata imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak disiplin, ya sosokan beli yang 11, padahal di masjidnya 23. Kok cuma 11? Saya Muhammadiyah dulu lah. Kalau urusan sembahyang milihnya gampang-gampang. Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ya. Kalau memang di masjid kita 11 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita 11. Kalau masjid kita 23 ikutin 23. Jangan main separuh-separuh begitu. Subhanallah, ntar pahala separuh mau. Ya kan nggak enak banget masuk surga cuma separuh. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masuk surga cuma separuh. Dapat bidadari dengan separuh kan enak. Apa yang berdirasain di bang separuh begitu. Gitu namanya kentang gitu ya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilatih kita untuk senantiasa disiplin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlu Ramadan wa Lailatul Qadar wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan Ramadan dan malam Lailatul Qadarnya. Nanti baru kita akan bahas bagaimana kaifiyah tata cara puasa dan sebagainya. Apa yang membatalkan, mana sunnahnya, mana segala hal-hal yang berkaitan puasa. Insyaallah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi kehidupan kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi saya mohon baca Al-Fatihah buat yang pada sakit ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan satu kali lagi untuk
anak-anak kita ya, yang di rumah kayak yang di pondok, supaya dijadikan anak-anak yang saleh dan saleh. Ya, dan Allah kasih kemarin baru ada yang selesai lagi 30 juz di Asadiah. Ya mudah-mudahan yang pada pondok di Asadiah atau dimanapun ya Allah ijabah hajatnya ya, karena rata-rata pasti mereka kepengen jadi orang yang berakhlak, jadi orang yang paham tentang agama, jadi orang yang saleh dan salihah. Ya kalau bicara jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama bukan urusan kita itu. Ya, ada orang mondok sekian tahun, ya belum tentu jadi ustadz. Tapi yang paling penting jadi orang benar. Ya, sebab banyak juga ustadz kurang tapi benar banyak. Ya, kurang tapi benar banyak. Ada paling enggak mendingan jadi orang biasa tapi benar, itu jauh lebih subhanallah. Ya mudah-mudahan anak kita ya, anak-anak kita dijadikan saleh dan saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم لا جمعنا هذا الجمع معصومة اللهم نسألك المنى والموت برحمتك يا الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق محمد وآله وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.